生中的血。 Jesus was resurrected from the dead. I come to declare the decree. Shalom alaikum semua. Puji nama Tuhan Yesus Kristus karena Dia yang layak kita sembah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya dapat bersama Anda sekali lagi di dalam ruangan sharing kata-kata inspirasi. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta sebenarnya 23 Mei 2021. Tapi atas permintaan daripada jemaat untuk saya menyampaikan peringatan tentang Hari Ibu, Mother's Day. So, tidak terlambat saya berkata kepada semua emak-emak atau ibu-ibu di sana, selamat merayakan Hari Ibu dalam bulan ini, terutama kepada jemaat AOC atau Assembly of Christian di Tampaluri. Shalom semua. Sebelum itu saya ingin, sebagaimana yang kita ketahui, peranan ibu dan bapak kita yang melahirkan, dan bukan saja melahirkan tetapi membesarkan, melindungi, dan memimpin, dan mengajar. Ibu atau emak adalah sebagian daripada institusi keluarga yang Tuhan telah ciptakan sewaktu manusia pertama, yaitu Adam, diciptakan oleh Tuhan, dan dia berhasrat memberikan seorang penolong yang sepadan bagi dia, yang satu spesies bagi dia, dan diambillah tulang rusuk daripada Adam dan dijadikan seorang perempuan. Dengan kata lain, yang melahirkan perempuan pada mulanya bukan perempuan. Manusia yang dipanggil Hawa, perempuan pertama dalam dunia, lahir daripada, atau dengan kata lain, datang daripada lelaki. Manakala lelaki yang pertama datang daripada Tuhan sendiri, diciptakan. Adam bukan dilahirkan oleh perempuan, ya. Adam diciptakan oleh Tuhan. Dengan kata lain, Adam yang melahirkan perempuan pertama, yaitu Hawa. Tapi bukan juga melahirkan. Diambil tulang rusuk daripada Adam. Betul enggak? Dalam kitab Kejadian pasal 1, 2, dan 3 tentang penciptaan manusia. So, perempuan datang dari laki-laki. Dengan kata lain, ada DNA laki-laki di dalam perempuan. Dan selepas itulah baru diberkati dan berbuah, dan Hawa melahirkan. Itu adalah proses. Tapi anak adalah produk daripada laki-laki dan perempuan. Anak
tanpa laki-laki tidak mungkin wujud. Sebab benih laki-laki itu diperlukan untuk bersatu dengan benih perempuan, betul enggak? Untuk menjadikan anak. Berarti ibu itu dilambangkan sebagai seseorang yang diciptakan Tuhan menjadi tempat untuk menghasilkan berkat. Berkat apa? Berkat keturunan. Ya. Bukan sebaliknya. Memang pertama perempuan itu datang dari laki-laki. Hawa itu tidak dilahirkan ya. Hawa itu tidak dilahirkan. Tidak ada perempuan yang melahirkan Hawa. Tetapi perempuan itu wujud oleh laki-laki. Tapi setelah itu hukum natural semula jadi adalah Tuhan memberkati mereka supaya perempuan itu mengandung dan melahirkan anak, lelaki dan perempuan. Itu adalah rencana asli yang Tuhan telah berikan. Betapa pentingnya ada persatuan, persekutuan, penyatuan laki-laki dan perempuan. Ibu itu adalah seorang insan yang dijadikan sedemikian rupa untuk melahirkan, menghasilkan, dengan kata lain secara manusiawi adalah kilang laki-laki. Paham tak? Kilang laki-laki, di mana laki-laki menanam benih di dalam perempuan. Lalu perempuan itu diciptakan memiliki rahim yang fruitful, macam produksi, producing, ya, macam kilang, producing, ya. Benih laki-laki itu ditambahi dengan benih perempuan untuk produce, melahirkan manusia. Dan inilah hukum Tuhan. Tetapi juga dia diberi insting untuk melindungi anaknya. Betul ya? Ibu itu ada sifat kelemah lembutan. Dan ibu itu juga diberi insting untuk memberi makan, membesarkan, melindungi, membersihkan anaknya, membesar dan juga mengajar. Jadi seorang ibu menjadi bagian yang amat-amat besar dan penting. Di dalam pelayanan kita melihat di dalam Lukas bab ke-8 kalau tidak salah, dikatakan begitu ramai perempuan-perempuan, istri-istri yang melayani Yesus dan para muridnya. Maksudnya pelayanan rohani ya, melayani dari segi saya percaya mencuci pakaian Tuhan, menyediakan makanan untuk mereka, mempersiapkan tempat, membersihkan tempat mereka makan, tempat mereka duduk, tidur, ya, mempersiapkan semua ini. Sebab ibu memiliki sifat yang mempersiapkan, melindungi, melayani, ya, kepada suami sebagai seorang istri, tapi kepada pelayanan sebagai seorang dekon. Dekon itu dipanggil nurse atau maid, ya. Kalau terjemahan lama dekon atau diakonis, atau masih digunakan oleh beberapa pertubuhan gereja sebagai dekon atau diakonis, maksud dia pelayan, maid atau nurse, ya, seorang juru rawat, seorang yang melayani. Jadi secara rohani, bila kita berada di dalam pelayanan, seorang ibu itu banyak tugasnya, ya, memasak, mempersiapkan mimbar, melayani mereka dari segi makan dan minum, dan juga mendidik dan mengajar
anak-anak kecil, ya. So, ada satu surat daripada Yohanes yang saya ingin bacakan kepada Anda hari ini, yaitu surat Yohanes yang kedua ataupun 2 Yohanes pasal pertama. Hanya satu pasal, satu bab. Ini adalah surat daripada, saya percaya ini adalah Apostol Yohanes, ya, Apostol John, seorang murid Kristus yang amat dikasihi, yang sudah berumur, tapi dia juga adalah supervisor ataupun bishop kepada 7 jemaat yang menulis surat di bawah ilham Roh Kudus di kitab Wahyu pasal 1 kepada 7 gereja. 7 gereja di Asia. Dia adalah bishop ataupun penatua, dikatakan. Penatua adalah general superintendent, overseer, atau dalam bahasa Inggris juga dikatakan seorang bishop, ya. Tapi dia adalah satu daripada 12 rasul. Kita lihat tulisan ini kepada seorang ibu. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Dalam ayat 1 ini kita melihat surat ini ditujukan kepada seorang ibu. Tidak dikatakan nama siapa ibu ini, tapi saya katakan surat ini adalah kepada semua ibu-ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Berarti ibu ini ada anak-anak. Di situ kita tahu bahwa anak-anak dan ibu itu tidak boleh dipisahkan. Bila ada anak, ada ibu. Bila ada ibu, ada anak. Dan Yohanes sudah melihat itu sebagai satu kesatuan. Selagi anak itu belum dewasa, maybe belum cukup umur, maksudnya ada yang 18, cukup umur, maksud dia dewasa adalah 18, ada yang juga katakan 21, tapi di bawah 18 itu belum cukup umur, berarti anak-anak itu masih berada di dalam institusi ibu. Itulah dituliskan di sini kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Anak-anaknya itu maksud dia milik. Berarti anak-anak itu milik ibu. Ya. Dilahirkan oleh ibu, dibesarkan oleh ibu, dan dia memiliki tugas naluri ibu untuk memiliki anak-anak itu. Bila memiliki berarti selagi anak itu belum dewasa, anak-anak itu adalah hak milik seorang ibu. Apa yang terjadi sekarang, ada yang melahirkan di luar nikah. Ada yang tidak ada bapak. Dan ada yang sanggup meninggalkan anaknya. Ya. Dia tidak mau. Karena accident, dia tidak mau ketahuan, dia tinggalkan anaknya. Itu bukan naluri ibu. Itu naluri nafsu. The accident. Dia tidak mau, hanya ikut nafsu, accident melahirkan. Itu bukan rencana Tuhan, tapi itu memang terjadi, saya paham. Tetapi rencana Tuhan yang original adalah ada kesatuan, ada keluarga. Anak itu dan ibu itu adalah sebagian daripada institusi keluarga. Seharusnya ada suami, seharusnya ada istri. Itu kita dinasihatkan, kasihilah suamimu, hormati, turuti suamimu. Jadikanlah istri itu seperti dirimu sendiri. Dia adalah satu daging. Berarti istri itu adalah daging laki-laki. Ya. Rawatilah dia. Betul kan? Dan ada anak-anak. Berarti anak itu yang berhak itu lebih kepada perempuan. Kalau di Thailand itu hak penjagaan itu lebih, di kuasa penjagaan itu lebih kepada perempuan daripada suami. Itu di Thailand ya. Kalau dikatakan hak menjaga. Jadi bagaimanapun itu kedua-dua ibu bapak lah, ya. Tapi untuk lebih mendidik itu lebih kepada perempuan, kepada ibu. Ya, meskipun bapak itu boleh mengajar anak-anaknya, tapi yang menjaga 24 jam itu biasanya ibu. Kalau dia masih baby 1 bulan, 2 bulan, yang menjaga 24 jam itu adalah ibu, ya. Ini anak-anaknya yang benar-benar aku kasih.
Bukan aku saja mengasihi, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Berarti jemaat harus mengasihi ibu-ibu dan anak-anak. Amin. Ayat 2, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kebenaran. Ini adalah kebenaran. Bishop nyatakan tentang hubungan suami, istri, dan anak. Bahwa ibu dan anak itu adalah satu komponen yang tidak boleh dipisahkan. Anak-anaknya, ya. Berarti di situ kita lihat tugas pertama seorang ibu adalah terhadap anak-anaknya, ya, dan didik anak-anaknya dan ajar, bukan hanya setakat memandikan, ya, tukar lapkin anak-anak, tetapi juga didoakan, dididik. Dan kalau anak itu bila membesar, Anda menjadi guru pribadi, cikgu pribadi kepada anak-anak sebelum pergi sekolah. Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Segala sesuatu itu ibulah yang paling layak untuk mengajar anak-anak itu berjalan, merangkak, bagaimana makan, cara-cara bertingkah laku, dan bagaimana berbahasa. Ketika anak itu berusia 1 tahun, dia sudah belajar bercakap, kan? Berarti ibu itu diberi tugas meletakkan dalam ayat 2 ini kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang diri kita, kebenaran tentang apa yang Tuhan nyatakan tentang manusia. Jadi dengan kata lain, harus menanam kebenaran ini dan iman kepada Tuhan. Usia 1 tahun sudah bawa anak itu berdoa, mengenal siapa itu Bapa di surga, mengenal siapa itu Bapa di dunia, mengenal siapa itu adik-adik mungkin, atau abang, ini adalah abangmu, ini adalah kakakmu. Sebab pada usia 1 tahun dia sudah mulai paham, belajar bercakap, mendidik dia. Sebab saya mari bagi tahu, pada usia dia capai 12 tahun dia pergi sekolah, pengaruh itu, pengaruh sekolah, pengaruh kawan-kawan, mungkin ketidakbenaran itu dan salah pemahaman, pengetahuan itu mulai. Tapi kalau kita sudah menanam iman, kepercayaan pada Tuhan, tentang siapa Kristus, siapa Bapa, mengajar mereka berdoa dari kecil dan membaca firman Tuhan kepada mereka dari kecil. Bukan hanya cukup sekolah minggu. Sekolah minggu memang betul, kita boleh sekolah minggu usia 5 tahun hingga 10 tahun, kan macam mana. Ada guru sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu itu juga seorang ibu yang berpengalaman. Tetapi adalah tugas kita sebagai seorang ibu waktu dia di rumah untuk menanam iman ini. Sebab kenapa? Bila dia sudah besar, sudah pergi ke asrama, misalnya tinggal bersama dengan orang luar, maka pengaruh itu sangat-sangat hebat. Pengaruh dari orang yang bukan Kristen. Buku-buku bacaan, game, komputer, banyak informasi dan pengetahuan yang salah. Pengetahuan dipanggil sekuler, pengetahuan dunia melalui television, melalui video game, melalui sosial media. Dan kadang anak itu kalau tidak dididik dari kecil, dia akan salah informasi. Dia ingat, oh ini yang ngam, ini yang betul, ini informasi di Facebook yang benar. Kawan saya katakan begini, oh itu boleh dibuat. Padahal waktu kita kecil tuh katakan tidak boleh. Tidak boleh, ya, melakukan ini salah dan akibatnya kamu akan menuai akibatnya. Kita harus didik budak macam ini dari usia 1 tahun, ya. Itu tugas ibu, ya, meletakkan kebenaran supaya bila dia membesar dia mulai berpikir, oh ibu saya katakan begini, firman Tuhan katakan ini. Ibu bukan hanya mengajar itu salah, tetapi ibu menyatakan firman Tuhan bilang itu salah dan itu yang benar. Jadi dia pun tahu, ya, bila teman-temannya bercakap ini, dia akan berkata, oh begini. Macam saya mendidik anak perempuan, ya. Saya ada 1 anak perempuan. Dari usia 8 tahun itu ibu sudah mendidik, tapi saya pada usia 9 tahun juga saya terlibat, ya, mengajar firman Tuhan, mendidik anak saya. Dan anak ini, Danita ini sudah sekarang umur hampir masuk 18 tahun. Dan dia paham, dia memahami,
Dia ikut berdoa. Dan dia kami homeschool juga lah ya. Jadi dia tidak dipengaruhi. Dia belajar di rumah dan tahun depan dia akan masuk ke university dan dia merencana mau jadi seorang peguam. Tapi semua didikan itu kami beri. Firman Tuhan itu kami beri. Kami beritahu mana yang benar, mana yang salah. Kami bicara open ya. Tentang hubungan nanti future boyfriend girlfriend ya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh. Kami berikan dia firman Tuhan. Kami taburkan firman Tuhan sejak dia usia 5 tahun sampai usia 9 tahun sampai membesar. Jadi firman Tuhan itu kebenaran itu sudah tertabur di hati dia. Dan dia tahu, oh ini bukan hanya ajaran bapak, bukan hanya ajaran emak, tetapi firman Tuhan. Jadi bila dia sudah tahu itu, bila teman-teman yang mempengaruhi, dia katakan, oh saya tidak mau. Tidak mau mencuri, tidak mau membohong. Sebab itu firman Tuhan dan juga ajaran ibu bapak saya tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri dan sebagainya. Kekuatan didikan ibu itu dan bapak dan juga firman Tuhan yang kita telah taburkan kebenaran itu. Amin. Kasih karunia ayat 3. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat 3 ini menunjukkan betapa karunia Tuhan, rahmat Tuhan, damai sejahtera daripada Bapa, daripada Kristus Yesus dan juga Roh Kudus. Berarti kehidupan ibu ini ya, dikuasai oleh kasih karunia, oleh rahmat, oleh berkat. Sebab bila kita menjadi seorang ibu yang mendidik anak, itu kamu melakukan kehendak Tuhan. Mari saya beritahu, mendidik anak, menjaga anak, memberi makan adalah kehendak dan rencana Tuhan bagi semua ibu-ibu yang ada anak. Kalau kita tidak ada tanggung jawab mendidik bukan hanya secara fisikal, tetapi rohani, Anda tidak melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam karunia dan rahmat itu adalah memberikan nilai-nilai rohani kepada anak-anak. Mendidik dia, mengajar dia firman Tuhan, mendoakan dia, memberi makan, menjadi contoh dalam tingkah laku setiap hari. Pertuturan kita, anak itu akan ikut. Ya, memberi nasihat kepada, sebab anak ini seperti kain putih ya. Warna apa yang kamu letak itu akan mewarnai kehidupan dia bila dia sudah dewasa. Ya. So, harus kita tahu. Ayat 4, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Penatua ini, Bishop Yohanes ini ya, penatua berkata, aku bersukacita anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Perintah dari Bapa, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu. Itu perintah Bapa. Dan hidup di dalam kebenaran. Maksud dia, bila kamu melihat dia buat yang salah, berpikir yang salah, mengucapkan kata-kata yang salah, bertingkah laku yang salah, ibu bertanggung jawab membetulkan. Nak, bukan cakap macam ini tidak ngam. Cara berpikiran kau macam ini tidak benar. Kita sometimes biarkan dia berpikiran sendiri. Dia ada pikiran sendiri. Dan dia nak buat apa yang dia berpikir yang terbaik. Dan katakan, nak, caramu itu tidak sesuai. Ini tidak benar. Ini yang cara yang benar. Pertuturan yang benar. Tingkah laku begini, nak. Ya, kita harus itu tugas ibu juga. Ya, seorang ibu. Ya. Dan ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Saya rasa akar dari segala sesuatu adalah kasih. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, suami mengasihi anak, anak mengasihi bapak, ibu mengasihi anak, anak mengasihi ibu. Kasih itu hanya akan wujud bila kita ada persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, dengan Allah. Ya, berarti setiap hari, setiap pagi dan malam ingat berdoa. Jikalau persekutuan kita kurang, bertobat.
mohon ampun. Sebab kasih itu bukan satu ya. Kasih itu laksana air yang mengalir. Bila putus, maka karena kurang persekutuan, Yesus katakan, akulah pokok anggur, kabulah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu diputus, hubungan dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus, dengan firman-Nya, otomatis kasih itu tidak akan mengalir. Dan bila kasih itu tidak mengalir dalam hidup kita, tekanan itu ada, daripada suami kah, daripada orang lain, maka sometimes tekanan itu kau luahkan kepada anak-anak. Pukul anak-anak, cakap kotor lah, menyumpah-nyumpah anak. Anak itu bila dengar kutukan itu, dia akan terima kutukan. Dan dia menjadi anak yang terkutuk. Jadi ibu itu harus hati-hati bila berbicara ya. Jangan cakap yang negatif. Terus kepada anak-anak. Mengutuk anak-anak. Melampiaskan kemarahan dengan cakap yang tiada guna lah apa. Harus kamu senantiasa bercakap yang positif kepada anak-anak. Sebab kamu, mulut itu sangat berbisa ya. Kau ucapkan, anak itu akan terima. Jadi kasih itu harus menjadi dasar dan akar dalam keluarga, dan seorang ibu itu harus ada kasih. Kalau tidak, Tuhan berikan saya kasih. Kasih itu apa? Galatia 5 ya. Buah-buah roh, kasih, sukacita. Kasih itu lemah lembut. Paulus katakan tidak melawan, menutupi kesalahan orang lain. Itu terma kasih 1 Korintus pasal 12, 13, 14 kalau nggak salah. Ini adalah kasih. So kamu harus saling mengasihi, terutama kepada anak-anak. Dan inilah kasih itu ayat 6, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Ya. Yaitu bahwa kamu hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, buktikanlah kasih itu dengan menuruti perintah Tuhan yang benar. Buktikanlah kasih itu. Ya, dan Anda harus mendidik anak seperti itu juga. Dan Anda harus menjadi contoh di dalam gereja dan pelayanan juga. Seorang ibu yang mengasihi. Dan di dalam gereja itu tunjukkan kasih. Sebab Anda menjadi ibu kepada anakmu sendiri. Tetapi Anda juga menjadi ibu rohani. Ya, bukan hanya gembala, bukan. Kita semua adalah contoh ibu-ibu rohani di dalam pelayanan gereja kepada orang-orang muda. Ya. Kenapa kamu dipanggil Bu? Bu, karena kamu seorang ibu rohani kepada mereka. Jadilah ibu rohani kepada orang-orang muda di jemaat Tuhan. Bila menjadi ibu rohani maksudnya menjadi contoh, menjadi idola, menjadi mentor, menjadi yang membantu. Ya. Membetulkan yang salah. Kita boleh mengajar kepada orang-orang muda. Tidak semestinya jadi pendeta, gembala. Tidak. Ibu mengajar kepada orang-orang muda. Di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Ya, di tengah-tengah keluarga kita. Cousin kita, niece kita. Kita menjadi idola yang dilihat orang. Oh, inilah sifat orang yang penuh Roh Kudus. Ya, ibu yang penuh Roh Kudus. Ayat 7. Sebab banyak menyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi ada banyak antikristus sekarang. Ya memang ada satu antikristus dalam yang akan muncul yang membawa nomor 666 atau namanya. Tapi sekarang memang ada banyak antikristus. Simple. Antikristus maksudnya seorang yang melawan pengajaran Kristus itu dipanggil antikristus. Anti berarti melawan pengajaran Kristus. Jadi banyak antikristus. Bukan yang super antikristus, itu akan datang. Tapi sekarang memang ada yang anti-Kristus. Pengajar-pengajar sesat maksudnya orang yang berusaha menyeleweng, memberi info, kepercayaan dan iman yang bukan iman Kristen. Nah ini biasanya mereka target kepada orang-orang muda. Sehingga banyak orang sudah bila usia 18 tahun, dia sudah bosan dengan bapak anaknya, dia tinggal di asrama, terpengaruh, lalu pindah agama. Bukan Kristen. Karena dia sudah lihat contoh ibu bapak yang tidak baik, pengajaran tapi tidak menunjukkan. Ya. Dia mengajar firman Tuhan, tapi tidak memberikan contoh dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu harus ibu dan bapak jaga ya. Sebab banyak yang menyesatkan. Bila mereka tersesat, apa terjadi? Bukan hanya mereka kehilangan Kristus, kehilangan baptisan air,
tukar agama, tapi mereka kehilangan hidup yang kekal. Dan itu darah daging kita sendiri. Sedih kan? Mereka tidak menolak Kristus mentah-mentah. Menolak hidup yang kekal. Sebab tiada keselamatan yang lain kecuali dalam Kristus. Pada saat dia tinggalkan Kristus, tukar agama, kita salahkan diri kita sendiri. Tidak. Itu tergantung kepada didikan kita sewaktu kecil. Kalau pendidikan kita, perbuatan tindakan ibu-ibu itu sudah cukup. Tapi dia ambil keputusan juga untuk memilih jalan sendiri macam Yudas Iskariot. Apa boleh buat ya? Itu keputusan dia. Tapi kita telah usahakan yang terbaik kepada dia. Waspadalah ayat 8, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Mari saya beritahu, setiap sesuatu pekerjaan yang baik yang kita lakukan di dunia, ada upah di surga selain di dunia. Ibu-ibu mendidik anak-anak, sabar, tekun, upah menanti kita di surga. Karena itu merupakan rencana Tuhan. Jangan katakan, oh itu naluri saya ibu. Enggak. Sudah direncanakan oleh Bapa di surga. Bahwa itu memang rencananya mendidik anak. Dan kita diberi upah Bapa di surga atas perbuatan-perbuatan baik. Di dalam buku perbuatan-perbuatan baik di surga. Ya, itu yang dimaksudkan dalam ayat ini ya. Mendapat upah pun ini. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Doktrin atau ajaran ini bukan satu kali ya. Ajaran itu seumur hidup bagi saya lah. Sampai sekarang kalaupun kita ada anak yang sudah kawin, sudah ada cucu, kita tetap memberikan nilai-nilai pengajaran Kristus kepada mereka. Walaupun nanti mereka sudah kawin, tetap sebagai grandma, grandpa, ya, atau uncle. Kita tetap bila kita pergi kepada mereka, tetap bersaksi tentang Kristus kepada mereka. Tetap memberikan nilai-nilai rohani kepada ibu-ibu ini. Walaupun kita sudah ada cucu, kita harus ajar cucu juga itu memberi setiap kali bila mana kita ada cucu, mengajar. Ya, begitulah Timotius dididik. Timotius anak rohani Paulus itu dikatakan Lois kalau nggak salah dia punya nenek. Neneknya itu yang mengajar Timotius, cucu itu tentang firman Tuhan, mendoakan cucu-cucu kita itu. Kita juga perlu mendidik, mengajar kalau boleh fungsi, membantu anak kita. Kalau kita diberi masa, oh mak jaga anak ini, kita diberi tugas menjaga cucu, enggak apa-apa. Kita mendidik cucu ini. Seperti mana kita mendidik anak-anak kita. Ya, supaya jangan terjadi mereka keluar dari pengajaran Kristus. Ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Jangan memberi salam kepada orang yang datang ke rumah membawa berita lain. Jangan terima dia, katakan sorry, pengajarannya tidak benar, kami tidak mau benarkan, jangan datang ke rumah, tutup rumah. Ya, jangan biarkan dia dia manusia, tapi dia membawa pengajaran yang salah. Ya, banyak sekarang pengajar saksi Yehova lah, Mormon lah, mereka ketuk pintu dan rumah. Mereka coba menyatakan, oh ini Injil mereka. Kamu dari mana? Dari Mormon. Kami tidak terima. Keluar. Jangan salam. Kamu dari mana? Saksi Yehova. Keluar. Kamu dari mana? Oh kami daripada pertubuhan ini agama lain. Kami Kristen. Maaf. Keluar. Jangan memberi salam. Jangan memberi salam. Ayat 10 ya. Sebab pada saat kau buat macam itu, dia akan mulai membawa pengajaran tidak benar. Amin. Ayat 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya yang mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Kita tahu itu perbuatan jahat. Pengajaran sesat. Pengajaran tidak benar. Ya, memberitakan Yesus yang lain. Ya, mereka katakan, oh saya percaya Yesus. Iblis pun percaya. Tapi pengajarannya bagaimana? Itu. Ayat 12. Sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas, tinta, tetapi
Aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan muka, supaya kamu sempurna sukacitanya. Berarti Yohanes bukan hanya menulis, tetapi dia juga ada fellowship. Dia katakan, saya ingin bersua dengan kamu. So, ini menunjukkan kita harus luangkan masa. Jangan terlalu sibuk Facebook, menjual barang, beli dan sebagainya sehingga lupa anak. Luangkan masa bersama dengan mereka. Menonton apa yang mereka tonton. Ya. Bermain dengan mereka. Luangkan masa, bukan setakat surat, bukan setakat Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kalau boleh video call bersama dengan mereka, merayakan birthday mereka. Ya, itu harus semacam aktiviti keluarga lah ya. Supaya sempurna sukacita. Dan terakhir sekali, ayat 13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. You see, bagi kita, tugas ibu itu memastikan sampai sebelum kita mengembus nafas akhir adalah tetap kita, walaupun anak itu sudah berumah tangga, ada cucu, tetap kita menjadi penjaga mereka seumur hidup. Mendoakan mereka. Kalau mereka tinggal di negara luar, mendoakan mereka. Video call, mendoakan mereka. Saya teringat satu perempuan yang sudah usia 90 tahun menjadi nabiah, tinggal di bait suci Allah, siang malam berdoa berpuasa. Sebab suami sudah meninggal, dia sudah usia dekat 90 tahun, ya, waktu zaman Yesus, ya. Dan bagi saya bila ibu itu sudah usia 80 tahun, 70 tahun, dia tidak ada kekuatan lagi untuk menjaga anak-anak, betul enggak? Tapi dia boleh berdoa siang malam. Berdoa buat anak-anak, berdoa buat hamba Tuhan, berdoa buat kalau dia sudah kematian suami, ya, dia sudah usia 80 tahun, 90 tahun lah ya. Saya beri pesan pada ibu-ibu. Suatu hari nanti kita akan berusia 80 tahun. Loh. Kita akan mungkin 100 tahun usia. Mungkin suami sudah tidak ada, anak sudah membesar ya. Kita tidak ada tugas lain ya. Kalau boleh, kalau ada gereja ya tinggal di sana. Jangan pergi ke rumah orang-orang tua, bukan tidak boleh, tapi tidak ada masa lagi untuk memikirkan hal-hal Tuhan. Kita harus terus mendoakan generasi kita. Pada usia 80 tahun, 90 tahun, kita berdoa. Itu saja yang kita tahu. Kita sudah tidak mampu ya menjaga mereka seperti waktu kita muda, tapi kita boleh berdoa. Mendoakan mereka siang dan malam sampai Tuhan panggil. Itulah bagi saya rencana Tuhan buat perempuan, buat ibu. Ya. Dia sewaktu muda boleh menjaga anak, mendoakan, mengajar, menjadi pelayan. Tapi bila dia sudah tua, dia sudah tidak mampu bekerja, sudah tidak ada suami kah, apakah semua. Dia macam ini seorang nabiah ya. Nabiah Tuhan, saya lupa namanya, tetapi dia ketemu bayi Yesus, dia memberkati. Dia dikatakan dia sudah menjadi janda, dia berdoa siang malam di gereja. Mendoakan gereja, mendoakan anak-anak, mendoakan hamba Tuhan. Itu bagi saya adalah tugas sampai mati. Berdoa, mendoakan, berdoa syafaat kepada cucu-cucu kita, kepada hamba-hamba Tuhan. Siang dan malam. Kita sudah tidak dapat berjalan mungkin. Kita sudah tidak dapat memasak bagi mereka. Kita sudah tidak dapat mencuci baju buat mereka. Tapi ibu-ibu ini satu hal yang kamu boleh buat. Walaupun sudah berada di kursi roda, mendoa. Berdoa bahasa roh. Mendoakan. Dan dikatakan doa orang-orang kudus dalam Wahyu pasal 4 kalau tidak salah. Berada di tangan malaikat. Semacam dupa harum. Dikatakan inilah tangan malaikat Tuhan yang kamu megang. Doa orang-orang kudus. Ibu-ibu semua sampai tua. Mungkin kau tidak dapat memasak. Tidak sudah dapat mencuci baju. Menjaga. Tetapi selagi mulutmu itu dapat berbicara. Berdoa. Mendoakan. Doa orang-orang kudus itu Tuhan menjawab. Doa Tuhan memberkati. Selamat merayakan Hari Ibu. Kepada Anda semua, saya punya ibu. Saya tahu. Kalau ada masa saya cerita tentang ibu saya, seorang yang bekerja kuat, seorang yang berdoa juga dalam imannya,
seorang yang amat mengasihi. Saya sebagai seorang anak bungsu, dimanjain dari kecil. Saya dididik oleh nilai-nilai baik dari bapak dan ibu saya. Sehingga hari ini saya tetap kenal mereka. Tuhan memberkati. Shalom. Adoration.